Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Puji Tuhan, kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Kasih yang Bekerja Diam-Diam. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tahun 1988, Nicholas Winton diundang ke acara BBC That's Life tanpa tahu tujuan yang sebenarnya. Saat pembawa acara menceritakan kisah seorang pria misterius yang menyelamatkan ratusan anak Yahudi dari Praha sebelum Perang Dunia Kedua, ia hanya duduk diam. Lalu pembawa acara bertanya, "Siapa yang pernah diselamatkan oleh pria itu? Berdirilah." Satu persatu orang bangkit berdiri. Lalu puluhan berdiri serentak. Mereka adalah anak-anak yang pernah ia selamatkan hampir 50 tahun yang lalu. Nicholas tertegun, air matanya jatuh. Nicholas Winton lahir di London tahun 1909 dari keluarga Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Pada akhir tahun 1938, ketika Eropa diambang perang, ia berencana liburan ski ke Swiss, namun singgah ke Praha atas permintaan temannya. Di sana ia melihat keluarga Yahudi ketakutan, berharap anak-anak mereka bisa diselamatkan dari Nazi. Tergerak, ia membatalkan liburannya dan mulai mengatur operasi penyelamatan. Bersama tim kecil, ia mencari keluarga asuh di Inggris, mengurus visa, dan mengumpulkan dana. Syaratnya berat, hanya anak di bawah 17 tahun dengan penjamin yang bisa diterima. Nicholas bekerja tanpa lelah. Dari bulan Maret sampai dengan bulan September 1939, 8 kereta membawa 669 anak dari Praha ke Inggris melalui Jerman, Belanda, dan Belgia. Kereta ke-9 yang dijadwalkan tanggal 1 September 1939 tidak pernah tiba. Semua penumpangnya diyakini tewas di kamp Nazi. Setelah perang, Nicholas tak mencari pengakuan. Semua catatan dan foto ia simpan di loteng hingga ditemukan istrinya pada tahun 1988, membawanya pada pertemuan haru di BBC yang membuat dunia mengenalnya sebagai The British Scandal. Hingga akhir hayatnya, ia tetap rendah hati, menolak disebut pahlawan, dan berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kasih sejati bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang meneladani Kristus, seperti yang telah dicontohkan Nicholas. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi memilih bertindak demi menyelamatkan sesama. Demikian pula surat 1 Yohanes mengingatkan kita untuk tidak menutup hati terhadap saudara yang membutuhkan, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Di tengah dunia yang semakin individualistis, iman Kristen kita ditantang untuk melawan egoisme dan kenyamanan, serta berani berkorban bagi orang lain.
Kasih aktif inilah yang membuktikan bahwa kasih Allah sungguh tinggal di dalam kita dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, dapat membawa pengharapan dan perubahan bagi orang lain. Dunia sangat membutuhkan lebih banyak orang yang mau peduli dan bertindak, bukan hanya berbicara. Mari kita menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga melalui hidup dan perbuatan kita, sesama kita dapat merasakan kasih Kristus yang nyata. Jangan ragu untuk memulai dari hal yang sederhana saja. Kata-kata bijak, kasih sejati tidak menunggu tepuk tangan. Ia bekerja saat tak seorang pun melihat. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, ajar aku untuk mengasihi tanpa pamrih. Buat hatiku peka melihat kebutuhan sesama dan aku segera bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya, sukses selalu bagi Bapak Ibu semua. Amin.